Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa kan? Di sini aku bersama Mas Brian yang sebagai pemusik. Bagaimana kabarnya Mas Brian? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Oke teman-teman, untuk memulai persekutuan Korempa pada hari ini, mari kita pujikan dengan pujian Ku Kan Bangkit. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Teman-teman, sebelum memulai persekutuan pada hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami Tuhan dari lepas hari. Sekarang ini Tuhan, hari ini kami akan memulai persekutuan Korempa pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, jika ada terselip dosa pada persekutuan kami pada hari ini, kiranya Engkau yang mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Iin. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita pujikan dengan pujian Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Shalom rekan-rekan remaja pemuda GKJ BPM.
Pada hari ini kita akan melakukan persekutuan remaja pemuda KJBM secara online. Tema untuk persekutuan hari ini adalah memuji kebesaran Tuhan, yang diambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-23 sampai yang ke-32. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita melalui doa. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul walaupun melalui online, tapi kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Bapa, sebentar lagi aku akan baca firman-Mu, Kau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, disiapkan ya Alkitabnya, diambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-23 sampai ke-32. Saya akan membacakan. Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Saya akan bacakan ya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ayat yang ke-23, aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku muji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah padanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Ya, itu bacaan kita hari ini ya. Ya. Kita tadi sudah membaca dari Alkitab, dari Mazmur tadi. Mazmur tadi itu berisikan tentang pengakuan nama Tuhan dari Raja Daud. Karena Daud telah menyaksikan kebesaran Tuhan bagi dirinya. Karena Raja Daud itu, kalau saya lihat, dia mempunyai kesalahan kepada Tuhan, tapi Tuhan masih menyayanginya. Dia telah melakukan kesalahan seperti mengambil Batseba sebagai istrinya, tetapi Tuhan ya marah, tapi tidak sampai menghilangkan dia, tidak sampai kerajaannya, tidak sampai bangsanya dikalahkan oleh bangsa lain.
Tapi Tuhan tetap menginginkan, seperti nazarnya ingin membuat bait suci, Tuhan tetap mengizinkan tapi melalui anaknya. Jadi Raja Daud ingin memasmurkan nama Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan selalu menjaganya. Walaupun dia sudah mempunyai dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ini kan dari bacaan Alkitab tadi kan itu ada judulnya, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Tapi sebetulnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dari bacaan yang tadi kita melihat bahwa Allah selalu menyertai kita. Tapi bagaimana kita harus mengucapkan syukur atas semua kebesaran yang Tuhan telah kasihkan kita. Seperti kita yang sering melakukan dosa, kita sebagai manusia, kita tidak makhluk yang sempurna. Kita pasti ada kesalahan, tetapi Tuhan tidak pendendam. Tuhan mengasihi kita. Seperti benar teman-teman, pasti ada melakukan kesalahan yang dianggap Tuhan tidak layak, tetapi Tuhan tidak pernah menganggap itu. Mungkin teman-teman rekan pemuda remaja beranggapan bahwa kok doaku, kok permohonanku tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Itu bukan karena Allah meninggalkan kita, tetapi karena Tuhan menyiapkan rencana yang baik bagi kita semua. Tidak ada Tuhan menciptakan atau memberikan kita hal yang buruk. Seperti kalau di Alkitab kan ada orang jahat saja bisa memberikan yang terbaik anaknya, tidak memberikan ular apa-apa. Kalau anaknya minta permen apa-apa, tidak memberikan ular, tapi memberikan yang terbaik. Masa Bapa kita di surga tidak memberikan yang terbaik bagi kita? Nah, bagaimana kalau kita itu bisa memahami, atau gini, bagaimana kita bisa dari Alkitab tadi memuliakan nama Tuhan? Ya, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus walaupun kita mempunyai dosa, tapi Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk bagi kita. Asal kita setia, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Seperti contohnya kayak dulu waktu kembaran saya meninggal juga, saya berpikiran, Tuhan, apa yang kurang dari saya? Saya sudah melayani Tuhan, tetapi kok kembaran saya, kok saudara saya itu bisa meninggal. Padahal waktu itu kelihatannya kan kecelakaan patah kaki. Kenapa kok dari patah kaki kok bisa meninggal? Ya itu. Tapi kuasa Tuhan berbeda dari rencana kita. Tuhan kamu ke gereja doang tapi nggak melayani saya kok. Mungkin Tuhan gitu pada saya, kamu ke gereja, iya ke gereja, tapi apakah melayani saya? Oh, kan tidak. Saya disentil sama Tuhan mungkin seperti itu. Itu wujud dari kamu benar nggak melayani saya. Coba kalau saya ambil yang bagian sedikit yang terbaik dari kamu, apakah kamu marah pada saya? Apakah dengan tak ambil saudaramu, apakah kamu benci dengan saya? Apakah kamu mau melayani saya? Rencana Tuhan ternyata berbeda. Oh, setelah diambil saya melihat, oh, orang-orang gereja. Saya dulu juga ke gereja, tapi ikut pelayanan belum. Tapi setelah kematian, oh, kok orang gereja itu banyak perhatian kepada saya.
Terus saya diajak Mbak Lina, kakaknya Mas Yus, sama dulu ada Mbak Trisni meminta kepada saya untuk ikut pelayanan. Saya bilang, Mbak, saya tuh jarang ya, Mbak. Ya dicoba. Akhirnya saya melayani Tuhan sampai saya dijadikan ketua pemuda. Itu Tuhan sudah mengatur hidup saya, bahwa rencana yang kita berikan, ternyata Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi saya. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan, bagaimana orang tua saya dari Muslim bisa mengikut Tuhan juga. Jadi Tuhan sudah mengatur yang terbaik. Memang waktu Tuhan itu tidak ujuk-ujuk. Seumpamanya, wah Tuhan, saya tuh sakit, pengen sembuh. Seumpamanya, wah itu gini aja, contohnya kalau seumpamanya orang buta, waduh Tuhan sembuhkan saya untuk bisa melihat, tapi prosesnya tidak ada. Apakah dengan tiba-tiba akan membangun iman kita kepada Tuhan? Tuhan ingin kita setia melayani Tuhan, sedikit demi sedikit dipupuk untuk melayani Tuhan, bahwa orang hina pun, orang jahat pun kalau meminta kepada Tuhan, kayak tadi di ayat yang ke-25, jika ia tidak memandang jijik atau memandang hina ataupun merasa jijik dengan kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya. Jadi walaupun kita pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan yang kita anggap tidak layak untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membenci, mendendam kepada kita, tapi Tuhan menyayangi kita karena kita adalah anak-anaknya. Kayak ada yang perumpamaan anak hilang, bahwa anak hilang atau domba yang hilang, domba yang banyak tidak dihiraukan oleh Tuhan, tapi dia mencari domba yang tersesat, mencari jiwa-jiwa kita yang telah melupakan Tuhan. Bagaimana kita bisa, Tuhan itu mencari kita, memperhatikan kita, membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi jangan minder dengan sesama kita. Kita saling bantu-membantu antar teman, kita menguatkan satu dengan yang lain, sehingga persekutuan remaja pemuda ini bisa menjadi baik, dekat satu dengan yang lain, dan ada kepercayaan antar teman bahwa ini menjadikan rumah Tuhan itu lebih luas lagi. Karena dengan kita memperhatikan, dengan kita saling bersekutu, Tuhan itu memupuk kita untuk nanti, ini jiwa-jiwa yang baik. Pasti Tuhan dengan sendirinya akan memuliakan kita. Tidak mungkin Tuhan itu mengatur, wah nanti kamu jelek, enggak. Tuhan itu pasti menata kehidupan kita menjadi lebih baik, asal kita juga mau menata kehidupan rohani kita menwujudkan syukur kepada Tuhan apa yang anugerahnya. Walaupun ini masa pandemi, tetapi kita jangan sampai kehilangan persekutuan, karena persekutuan juga menguatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana keadaannya? Apakah ada rekan-rekan pemuda remaja yang seumpamanya kayak Mas Gilang, ada di Medan. Bagaimana kita tetap berhubungan, tetap ya kayak kemarin Mas Gilang ikut Zoom, tetapi walaupun sudah akhir gak masalah, tapi yang penting kita bisa bersapa, bisa jadi ada yang masih ingat kepada saya, saya tuh ternyata juga diperhatikan tuh. Gitu. Walaupun sepele, tapi perhatian kita juga bisa membuat
orang itu bahagia. Oh, kayak gini, seminggu ini kan kita menghadapi banjir, Semarang banjir. Lah itu kita apa wujud dari kita ke keluarga kita atau rekan-rekan kita yang apa lagi kebanjiran, semuanya kemarin Kak Blok A itu berkunjung, oh di rumahnya Pak Artinus lagi banjir. Yang kemarin Mbak Wila itu, yang terakhir tuh Mbak Wila ke sana lagi banjir membagikan sembako. Oh, wujud dari dilihat di masyarakat. Oh, orang Kristen juga saling membantu ya. Ada kayak kita kan tubuh Kristus, ada yang sakit sedikit, apa yang membantu banyak. Jadi jangan merasa kita ditinggalkan. Tuhan itu juga menjamah kita walaupun lewat saudara, lewat teman. Itu wujud dari apa? Kasih Tuhan kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita untuk hidup sendiri. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan di langit. Oh, kayak apa yang minggu kemarin, wujud perjanjian Allah ada di pelangi. Jadi Tuhan dengan melihat pelangi, oh Dia mengasihi manusia, bahwa tidak akan menurunkan balas. Seperti itu kan, kita sudah dicintai Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa dengan hari ini adalah berkat Tuhan. Kita bisa bernapas, bertemu dengan teman, itu semuanya anugerah Tuhan. Ya, kita jangan mendikte Tuhan saya harus ini, Tuhan saya harus ini, tapi kita harus mengucapkan syukur. Kita perbanyak ucapan syukur walaupun semuanya, waduh Tuhan ini kok saya sedang sakit. Oh, terima kasih telah memberikan sakit ini. Mungkin kita diminta untuk beristirahat sebentar, karena tubuh kita juga perlu untuk beristirahat. Mungkin cara-cara Tuhan untuk menjaga kita di luar dugaan kita. Seperti contohnya kayak yang kasus pesawat Sriwijaya. Itu ada yang 2 orang karena rapidnya mahal, dia lebih baik perusahaannya menyuruh untuk pindah ke kapal, naik kapal. Itu cara Tuhan. Kalau mereka selamat, kalau mereka bayar tes yang mahal itu terus naik pesawat, mungkin dia tidak sampai ke sana. Tapi karena kuasa Tuhan menyayangi mereka, dirubah jadi naik kapal sehingga selamat. Cara-cara Tuhan tidak ada yang kita tahu, karena Tuhan memberikan sesuatu itu secara yang berbeda. Nah, maka kita harus selalu mengingat dan mengucap syukur. Kita harus setia dan memasyurkan Tuhan, memasyurkan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Ini sedikit dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan remaja pemuda. Amin. Ya, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bersekutu walaupun melalui online Bapak, tapi Engkau telah menyatukan kami di sini ya Bapak. Terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk bagi kami untuk selalu mengucap syukur di setiap kehidupan kami ya Bapak. Walaupun pada saat susah maupun senang, selalu mengingat nama-Mu, selalu melihat kebesaran kuasa-Mu ya Bapak. Ya Bapak, jika ada remaja dan pemuda yang bisa akan mengikuti ujian untuk penerimaan universitas baru ya Bapak, semoga Engkau menyertai mereka dan mereka dapat memperoleh universitas yang mereka pilih yang sesuai dengan kehendak-Mu juga ya Bapak. Ya Bapak, serta juga bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam kondisi pandemi, semoga Engkau dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi bangsa dan negara ini, dan Kau lancarkan proses program vaksinasi
untuk COVID-19 ini Bapa, sehingga COVID-19 ini dapat segera mereda ya Bapa, sehingga kami semua dapat berkumpul dan bersekutu di gerejamu ini ya Bapa. Serta juga Bapak Pendeta kami dan majelis kami, semoga mereka dapat terus melayanimu walaupun melalui media online ya Bapa, sehingga dari mereka dapat memberikan firman-firman-Mu melalui online bagi kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Semoga kami dapat terus bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Iin atas firman yang telah diberikan. Jadi teman-teman, firman tadi kita sebagai remaja dan pemuda, kita diajak untuk peka melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Saat masalah ada dalam hidup kita pun bisa melihat orang di sekitar kita, bahwa masalah mereka tidak kalah berat dari masalah kita. Namun mereka pun bisa mengatasi persoalan yang sedang dihadapinya. Kita pun bisa melakukannya asalkan kita yakin bahwa karya kebesaran Tuhan menyertai kita. Jangan pernah berputus asa ya teman-teman. Teruslah berpengharapan pada Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri persekutuan Korempa pada hari ini. Kiranya teman-teman tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Oke teman-teman, untuk menutup persekutuan hari ini, mari kita pujikan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.